Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Gugu dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya Bagus Suryo Wardono akan memberikan tutorial ya untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengauditan sistem informasi yang meminta kami untuk melakukan tutorial substantif tes pada contoh file yang sudah ada di ACL. Oke, untuk yang pertama mungkin kita langsung masuk aja ya. Yang pertama itu mungkin kita bisa understanding data terlebih dahulu sebelum kita melakukan audit. Jadi understanding data itu kita nantinya akan menggunakan komen tools yang ada di ACL ini verify untuk mengetahui apakah terdapat data yang nggak valid gitu. Jadi misal data yang tidak valid itu misal untuk invoice date ini. Invoice date ini kan untuk field invoice date ini tipe data yang sudah di set itu adalah date. Jadi formatnya itu adalah tanggal. Jadi kalau misal ada salah input atau manipulasi yang menimbulkan masing-masing kolom yang ada di field invoice date ini terisi dengan data yang nggak berbentuk date, itu nanti akan ketahuan. Jadi misal 17 November tahun 2000 itu kan formatnya date ya, tapi nanti kalau ada yang satu eh, sel yang isinya nggak formatnya date itu nanti kita bisa tahu. Jadi caranya gini, itu adalah analyze, kemudian kita eh sorry ke data, kemudian verify. Nah kita bisa tahu ini semua, caranya kita klik all aja, kemudian oke, kita oke. Nah dari sini diketahui bahwa nggak ada validity errors yang ditemukan. Jadi semua data yang ada pada masing-masing sel itu semuanya udah sesuai dengan format yang dikehendaki dari fields yang ada di tabelnya itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya itu untuk menguji asersi accuracy and completeness. Yang pertama itu kita bisa menguji ya mengenai disbursement untuk mengetahui apakah ada tren yang tidak wajar gitu. Jadi caranya kita bisa menggunakan comment stratify dan juga clarify. Nah, dari sini kita bisa klik analyze. Pertama kita bisa profile dulu aja ya biar ketahuan semuanya profile field. Ini bisa di all aja, oke. Oke, udah ketahuan. Di sini kita balik lagi, kemudian analyze, stratify, udah minimum maksimumnya udah keisi. Kita bisa stratify on amount ya. Kita pengen tahu apakah ada amount yang nggak wajar dari sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau transaksi accounts payable yang ada di bulan April itu mayoritas persen of count-nya 87,25% ya, itu untuk invoice amount 14,88 sampai 5.690. Dan dari transaksi yang ada pada interval ini itu tuh sudah memenuhi volume sebesar 31,46% dari seluruh total transaksi perusahaan selama bulan April. Kemudian untuk interval selanjutnya itu jumlahnya hanya 8, jadi persentase keterjadiannya nggak banyak dan volumenya 22,55%. Kemudian untuk yang terakhir ini lumayan gede ya, seperlima kan berarti kalau 20%. Itu tuh seperlima dari total volume transaksi transaksi pembelian perusahaan di bulan April itu ter ter apa ya terlakukan oleh persentase jumlah transaksi yang jumlahnya itu nggak banyak dari keseluruhan transaksi, cuma 1% aja. Dan ini agak eh, menimbulkan catatan ya, transaksi yang keterjadiannya itu cuma 1% tapi volumenya itu sampai seperlima dari total volume bulanan gitu. Dari Stratify ini kita bisa tahu hal tersebut. Kemudian kita bisa lakukan analyze lagi, classify. Itu kita bisa classify. Sebenarnya kalau classify itu biasanya ini ya untuk
apa namanya vendor. Jadi kita cari vendornya. Oke, oke. Nah, jadi ini untuk vendor-vendor yang menjadi langganan perusahaan gitu ya, itu ya bisa dibilang wajar ya, nggak ada yang signifikan banget perbedaannya karena jumlah count-nya juga antara 1 sampai 6. Iya, 1 sampai 6. Jadi nggak begitu jomplang. Jadi dengan menggunakan komen ini tuh kita bisa tahu apakah perusahaan ini tuh bergantung ke beberapa vendor saja. Jadi misal vendornya banyak tapi persen of count-nya tinggi di satu vendor, di vendor 1111025 ini misal. Jadi dari situ kita bisa tahu kalau perusahaan ini dalam transaksi pembelian mereka, mereka bergantung ke vendor tersebut gitu. Tapi kalau ini berdasarkan hasil classify ini wajar, lumayan bisa dibilang wajar gitu. Kemudian kita lanjut ke tes yang selanjutnya, itu bisa menguji asersi existence, completeness, sama rights and obligation. Itu yang pertama kita bisa menggunakan comment join untuk receiving report dan juga disbursement untuk mengetahui unrecorded liabilities. Nah, tapi karena ini nggak ada ya tabel mengenai receiving report, jadi kita nggak bisa melakukan uji ini gitu. Sama seperti kayak yang kita uji yang bisa kita lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya unauthorized disbursement itu juga sama kita join disbursement sama receiving report. Tapi ya itu tadi karena kita nggak punya tabel tentang receiving report, hal ini nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau misal ada, caranya itu adalah kita join dari tabel receiving report dan juga disbursement itu. Kalau di receiving reportnya itu ada, tapi di disbursementnya nggak ada, itu berarti ada unrecorded liabilities gitu. Tapi kalau misal di disbursementnya ada, tapi barangnya nggak keterima gitu, di receiving reportnya nggak ada, nah itu bisa kita maknai sebagai ada unauthorized disbursement, karena ya uangnya keluar tapi kita nggak nerima barangnya gitu, perusahaan nggak nerima barangnya. Jadi itu unauthorized disbursement. Kemudian kita bisa melakukan analyze duplicate, apa ada atau tidaknya duplicate pada transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan di bulan April ini, untuk mengetahui apakah ada multiple check, ada multiple count gitu. Jadi pencatatan yang berganda, jadi nggak cuma satu yang dilakukan oleh vendor. Ini juga bisa mendeteksi adanya fraud juga ya, misal invoice-nya ganda gitu. Kita bisa cari tahu caranya dengan analyze, look for duplicates on invoice number ya, invoice number, klik OK. Kemudian list fields-nya kita cari tahu data apa yang mau kita tampilkan. Jadi misal saya mau menampilkan eh, vendor number deh, vendor number, kemudian amount-nya berapa, sama tanggalnya berapa. Oke, kita bisa klik OK. Untuk output-nya itu screen aja. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau nggak ada duplicates yang terdeteksi gitu. Jadi eh, invoice yang dimiliki oleh perusahaan atas transaksi pembelian mereka di bulan April itu tuh eksklusif. Jadi satu invoice untuk satu transaksi dan nggak ada transaksi yang tercatat dalam sistem 2 kali. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa melakukan stratify pada payroll untuk mengetahui normal atau enggaknya disbursement untuk gaji karyawan. Jadi ya di perusahaan itu kan karyawannya banyak. Jadi kita pengen tahu apakah dari karyawan yang banyak tersebut ada gaji yang nggak wajar gitu. Misal satu karyawan dibayari gaji yang sangat tinggi itu kan nggak wajar dan ada indikasi fraud juga. Jadi kita ingin tahu terkait hal tersebut. Kita bisa melakukan comment stratify, analyze, stratify. Kita bisa profil dulu ya. Jadi biar maksimum sama minimum value-nya eh, langsung otomatis keisi. Kita oke aja. Sorry, sorry, sorry. Kita pengen anu net pay deh. Kalau enggak ya semua aja nggak apa-apa. All. Oke, oke.
Oke, kita balik lagi ke payroll, kita analyze, stratify. Tapi kalau di stratify ini yang paling utamanya itu ya nominal pembayarannya sih. Kita masukkan gross pay aja. Kita oke, oke. Nah, dari gross pay ini kita bisa lihat ya percent of count-nya dari eh, jumlah pembayaran yang dilakukan ke karyawan itu. Jadi untuk eh, interval yang paling rendah itu memuat 13,64% dari seluruh eh, kuantitas dari pengeluarannya. Sementara kalau untuk volumenya sendiri itu hanya merepresentasikan 8,4%. Dan untuk volume itu mayoritas di ini ya 27,43%, yang ya persen of count-nya lumayan banyak. Ini merepresentasikan bahwa karyawan yang ada di ini tuh emang emang banyak gitu. Maka dari itu wajar apabila volume pengeluaran untuk jumlah karyawan yang 13 ini ya tinggi juga karena jumlah karyawannya banyak. Untuk yang 10 ini juga wajar. Jadi ya ini sebenarnya bisa dibilang wajar ya. Jadi untuk yang jumlah karyawannya dikit itu juga merepresentasikan jumlah yang sedikit. Kemudian untuk yang jumlahnya banyak ini merepresentasikan volume pembayaran payroll yang juga tinggi. Jadi ini juga bisa dibilang normal juga. Oke, demikian video tutorial dari saya. Semoga membantu. Mohon maaf karena tidak lengkap karena juga lumayan susah ya untuk mencari data yang ada eh, untuk receiving report dan juga disbursement gitu untuk menguji asersi existence, completeness, rights, and obligation, utamanya untuk mengetahui ada tidaknya unrecorded liabilities sama unauthorized disbursement. Gitu kurang lebih dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.